Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya. Semoga hari ini senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang saya hormati tadi guru saya, Dr. Meiti Elviana. Kita sama-sama di organisasi IMF yang kebetulan kita punya visi dan misi untuk menghadirkan kedokteran yang bisa diterima di masyarakat, yaitu berdasarkan tentang Islam, ya, namanya Islamic Medicine. Baik sahabat semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat nafas. Tentunya nikmat sehat yang kita nantikan di saat ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan petunjuk yang telah Allah berikan. Di antara petunjuk itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah satu petunjuknya yaitu adalah dengan berdoa, ya, atau berbicara. Nah, baik, pada kesempatan hari ini, Allah saya akan sedikit sharing, ya, bukan menggurui pada teman-teman semuanya. Sudah sharing aja tentang efek Islam dalam tubuh. Baik, saya cek suara saya ya. Ya, semoga clear ya. Baik, sahabat semua, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak menggurui, cuma berbagi aja sharing, dan nanti mungkin ada yang teman-teman lebih ahli bisa kita saling rotasi, gitu nggih. Ya, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin sebelum kita masuk ke materi program, saya ingin menyampaikan sedikit tentang fitrah manusia, ya. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak sekali dibahas oleh guru kita, Dr. Meiti. Nanti saya coba untuk ya mereview sedikit ya, agar kita tidak lupa. Karena semakin kita sering mendengarnya, insya Allah akan semakin memahaminya. Jadi terkait tentang fitrah manusia, jadi manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan yang sempurna dan seimbang. Jadi fitrah manusia ini ada dua, yaitu sempurna dan seimbang. Sempurna artinya adalah ya dalam kondisi yang sehat, gitu ya. Nah, di dalam Quran surat Ad-Din ayat 4 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, gitu ya. Karena Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian yang kedua, seimbang, yaitu di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7 Allah berfirman, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi manusia itu diciptakan dalam susunan tubuh yang sangat-sangat seimbang. Tadi banyak sekali sudah diungkap oleh Dr. Meiti bagaimana kesempurnaan dan keseimbangan yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, baik, yang pertama, karena kita berparadigma holistik integratif, ya, maka kita harus mengetahui kalau kita berbicara konsep holistik di dunia barat itu masih banyak sekali unsur-unsur ya yang membahayakan ketauhidan kita atau akidah kita, gitu ya. Tetapi kita holistik di dalam Islam itu seperti apa toh? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu secara menyeluruh, sempurna, ya. Ingat, ini ada Allah menciptakan manusia tidak hanya berupa jasad saja atau segumpal daging saja, gitu. Tetapi Allah memberikanlah segumpal daging itu, kemudian di waktu selama kurang lebih 120 hari Allah mengirimkan ruh. Makanya manusia itu mempunyai ruh. Manusia bisa hidup karena punya ruh. Nah, ruh ini bersih suci dari Allah, ya.
kemudian roh ini dimasukkan ke dalam tubuh kita pada usia janin 120 hari, ini akan menjadi namanya nafs. Makanya di sini saya tulis roh atau nafs. Nafs itu ketika roh sudah bersatu dengan jasad, namanya nafs. Karena di jasad itu mungkin kita banyak dosa-dosa dari mungkin apa yang telah dimakan oleh orang tua kita. Jadi jasad ini tidak bersih, berbeda dengan roh. Maka ketika roh bertemu dengan jasad, jadilah nafs. Ya, kemudian selain itu Allah juga menambahkan akal untuk manusia, memberikan akal. Inilah yang tadi dimaksud oleh Dr. Maiti, kenapa manusia itu beda dengan makhluk Allah lainnya. Karena manusia diberikan akal oleh Allah. Ya. Maka kita sebagai manusia, wajiblah kita untuk memaksimalkan potensi akal kita. Yaitu dengan apa? Selalu berpikir. Ya, selalu gunakan untuk berpikir. Inilah salah satu ciri orang-orang yang ulil albab. Karena apa? Ulil albab itu ketika dia dalam keadaan berbaring, berdiri, ya, dia selalu bertanya tentang penciptaan alam semesta ini. Ketika kita sedang duduk ada hujan, kenapa ya Allah memberikan hujan? Untuk apa manfaatnya hujan? Inilah golongan-golongan ulil albab, ya. Jadi jangan sampai kita gunakan apa yang telah Allah ciptakan ini untuk kegiatan yang sia-sia. Nah, kalau mau di breakdown lagi itu manusia secara holistik, yaitu manusia yang mempunyai bio, psiko, kognitif, sosial, culture, dan spiritual. Nah, dari sekian banyaknya ini yang sering terlupakan kita sebagai tenaga kesehatan adalah aspek spiritualnya. Ketika kita mengkaji pasien di rumah sakit, mungkin jarang sekali menanyakan bagaimana itu sholatnya, bagaimana itu ibadahnya, gitu. Apakah hari ini sudah bersyukur kepada Allah, gitu ya. Jadi inilah aspek yang sering kita tinggalkan. Maka ini introspeksi untuk diri saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman semuanya alumni yang sudah bekerja di rumah sakit, karena lulusan Surya Buddha adalah bervisi, mempunyai visi agamis, ya. Janganlah kita tinggalkan sisi-sisi agamis kita, gitu ya. Nah, kemudian manusia diciptakan dalam bentuk seimbang. Ini juga tadi sudah disebutkan Dr. Maiti bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk seimbang. Allah menciptakan alam semesta ini pun itu dalam keadaan seimbang. Ada langit, ada bumi, siang, malam, gitu ya. Laki-laki, perempuan. Begitu juga dengan tubuh manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat-sangat seimbang. Buktinya bagian terkecil saja yaitu sel. Ya, di dalam tubuh kita ada salah satu, bukan bagian terkecil sel ini. Ada lagi yang terkecil. Tapi salah satu yang cukup kecil adalah sel. Manusia terdiri dari triliunan sel. Nah, di dalam proses sel ini, ya, ada mekanisme seimbang dan tidak seimbang. Allah memberikan keseimbangan itu. Karena di sana ada yang namanya proliferasi atau kehadiran sel baru dan juga ada kematian sel. Jadi seimbang itu ketika sel yang hidup muncul baru sama dengan sel yang akan apoptosis, itu seimbang. Tetapi kadang-kala ada kalanya di mana sel yang hidup ini sedikit, tetapi sel yang mati itu lebih banyak, atau justru kebalik, nggak ada sel yang mati, apoptosisnya nggak ada, malah banyak sekali yang bermunculan sel-sel baru. Inilah nanti yang menyebabkan beberapa masalah, diantaranya adalah masalah degeneratif. Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi tadi? Seperti yang disampaikan oleh guru kita Dr. Maiti, bahwa salah satunya adalah sel tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh sel. Secara fitrahnya, sel itu butuh makanan yang sesuai fitrah. Manusia diciptakan dari salipati tanah, maka makanan yang harus dimasukkan adalah yang dari buminya Allah, mendapatkan mataharinya Allah, mendapatkan udaranya Allah, mendapatkan airnya Allah, bukan yang sintetis, ya. Nah, kita lihat kasus yang terjadi saat ini adalah katanya kedokteran sekarang ini sudah maju, sudah berkembang gitu ya. Tetapi apa yang terjadi nih? Kematian karena sakit jantung 150 juta orang dan banyak sekali peningkatan, ya. Jumlah kematian akibat penyakit degeneratif akibat pola dan gaya hidup sehat
ini terus meningkat. Padahal kita kedokterannya sudah modern gitu. Tapi kenapa masih ada? Karena kurangnya kesadaran dari diri kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita itu punya hak. Kita lupa memberikan hak-hak atas tubuh kita. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Jadi tubuh kita itu punya hak. Hak untuk apa? Tadi mendapatkan makanan yang sesuai fitrah. Hak untuk istirahat. Hak untuk terbebas dari stres dan lain-lain. Apa saja haknya yang sering kita lupakan? Ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Mete yang luar biasa dan juga belajar dari beliau ya. Ini hak tubuh yang sering terlupakan ya. Ada sleep, istirahat, bagaimana, exercise, olahraganya, nutrisi yang didapatkan, stres, hubungan, relationship ya, trauma, mikroorganisme, environment atau polutan yang masuk. Ini hak-hak tubuh yang sering terlupakan. Gitu. Nah, inilah sebagai akar dari penyebab permasalahan penyakit. Maka kalau nanti teman-teman di keperawatan yang di rumah sakit, mungkin kita bisa mengembangkan bersama-sama form pengkajian yang mana itu sudah mencakup semuanya. Ya. Jadi itu yang benar-benar kita tekankan pada saat melakukan pengkajian. Sehingga dapatlah masalah dari pasien tersebut. Gitu. Bukan hanya untuk formalitas. Kadang-kala kita melakukan pengkajian itu yang sering dilakukan adalah head to toe pemeriksaan fisik. Tetapi masalah sleep, relaxation, sleep, tidurnya itu seperti apa itu jarang kita kaji. Mungkin pernah kita kaji, Bu, tidurnya gimana? Nggak bisa tidur tadi malam, Mas. Ya udah, sholat, ngapain lagi kita? Gitu. Jarang sekali kita lakukan intervensi pada pola tidur dari ibu ini, gitu. Ya, ini yang harus kita perbaiki bersama. Nah, ini masalah tidur. Jadi perlu kita muhasabah diri, tanyakan pada diri kita, kapan sih kita tidur, berapa jam kita tidur, dan apakah tidur kita bisa berkualitas atau tidak. Nah, padahal Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita melalui surat Al-Furqan ayat 47. Bahwasanya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi ketika ada orang yang kebalik, malam malah untuk bekerja, ya, melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya, begadang dan lain-lain, itu kebalik ya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Inilah yang akan menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Ya, sekali lagi ini adalah akarnya. Maka kita harus mengkaji lebih dalam terkait tentang ini. Ya, bagaimana tidurnya. Kemudian nutrisinya. Bagaimana nutrisinya yang dimaksudkan? Ingat, di dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk makan yang halal dan thayyib dan yang ada di bumi. Jadi kuncinya ada 3, halal, thayyib dan alami. Ya, tidak hanya halal saja, tetapi tidak thayyib, tidak. Karena makanan yang kita makan nanti ketika meskipun itu halal, tetapi tidak thayyib bagi kita, itu hati-hati. Bisa jadi nanti makanan itu akan jadi haram. Contohnya adalah ini. Manisan ya, manisan itu kan halal karena dibeli dari uang yang halal gitu ya, tidak mengandung unsur haram gitu, halal. Tetapi dimakan oleh orang penderita diabetes mellitus, apa yang terjadi? Akan menambah parah kondisi dia, sehingga ini makanan dikatakan tidak thayyib. Bisa jadi ketika akan membahayakan pasien itu bisa merubah menjadi haram. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati, gitu ya, bab makanan. Karena Allah memerintahkan makanlah yang halal, baik, thayyib dan juga alami. Ya, alami itu apa-apa ya ada di bumi kita yang telah Allah tumbuhkan dari tanah, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 32. Dan dari biji-bijian ditumbuhkan, kemudian ada itu kurma, zaitun, buah-buahan, lain sebagainya. Itu untuk kesenangan dan binatang ternakmu. Ya, jadi itulah nutrisi yang terbaik untuk diri kita. Ingat, ada di situ ada kata ternak, berarti kita juga
harus mengkonsumsi daging, tidak hanya buah-buahan. Ya. Karena tubuh manusia didesain seimbang. Gitu. Kemudian ini ada polutan, apa-apa saja yang sekarang itu masuk di dalam tubuh kita. Nah ini yang hati-hati. Sekarang ini bisa saya katakan, kalau boleh saya katakan, kita hidup di zaman racun. Kenapa zaman racun? Karena ketika bangun tidur pun, baru bangun tidur menghirup nafas, itu sudah masuklah radikal bebas di sana. Ada polusi-polusi udara dari knalpot motor itu ya, yang jalan di lewat rumah depan kita, masuklah ke tubuh kita. Meskipun di sebelah kita sawah, katanya asli, tetapi sadar tidak kita. Ketika petani itu menyemprotkan pestisida, kita di sampingnya menyemprot sama aja. Maka kita harus hati-hati apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Nah, ini mikrobiom. Selanjutnya adalah mikrobiom. Ya, mikrobiom itu juga ada di dalam tubuh kita. Ingat, tadi kata Dr. Messi, you are not alone. Nah, kita tidak sendiri ya. Jadi di sebelah kita, bagi yang jomblo-jomblo ini masih jangan merasa sendiri. Karena di sebelah kalian itu ada, di selingi ada di sekitar kalian mikrobakteri. Banyak sekali ya. Yang ada 10 pangkat 13. Banyak sekali. Nah, itu ada namanya homeostasis, ya, ada seimbang, dan dysbiosis, tidak seimbang. Ketika apa? Ketika probiotik tidak mendapatkan prebiotik, sehingga probiotiknya mati, malah muncullah bakteri yang bakteri apa namanya itu kurang baik lah, katakan seperti itu. Sehingga tubuh kita dihunilah banyak sekali bakteri kurang baik, sehingga terjadi dysbiosis. Ketika sudah dysbiosis, ini melumpuhkan makrofag. Makrofag itu kan fungsinya adalah tentara kita ya. Jika ada bakteri masuk, serang. Tetapi karena dysbiosis ini makrofag lemah, jadi proses fagositosisnya berkurang, sehingga imun kita akan turun. Ini salah satunya, kita harus jaga mikrobiom ini di dalam tubuh kita agar bisa seimbang. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya. Jadi janganlah kita berlebih-lebihan menggunakan zat-zat kimia ya yang membahayakan untuk bakteri. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya tadi disinggung sedikit oleh Dr. Messi, yaitu salah satunya untuk menghadapi COVID ini ya, salah satunya bisa dengan berbekam. Karena ini merupakan salah satu petunjuk yang telah Allah berikan melalui uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, melalui sunnah-sunnah beliau, melalui hadis yang dibawa oleh beliau. Ya. Jadi bekam tujuannya adalah mengembalikan tubuh ke keadaan aslinya atau mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Selain itu, bekam juga ini ternyata bagi kita seorang muslim, bekam merupakan, kalau boleh saya bilang, adalah wasiat yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena dibawa oleh orang yang istimewa dan pada saat peristiwa yang istimewa, yaitu Isra Mi'raj. Ingatlah hadis riwayat Ibnu Majah, pada malam aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan malaikat berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan hijamah atau bekam. Atas dasar apa malaikat memerintahkan ini? Tentunya malaikat tidak berkata sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Karena malaikat pasti menyampaikan sesuatu atas dasar perintah dari Allah. Ya. Jadi ini salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, salah satunya adalah bekam, bukan hanya sholat. Inilah indahnya Islam, karena tidak hanya memikirkan masalah ibadah saja, tetapi juga memikirkan masalah kesehatan umatnya. Ya. Nah ini dari beberapa bekam, kenapa sih bekam bisa mengembalikan keseimbangan tubuh? Di judul awal tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena prosesnya gini. Ini ada beberapa teori terkait tentang bekam. Kenapa sih kalau kita bekam itu kok tekanan darah bisa turun? Nah ini ada teori namanya nitric oxide. Karena apa? Karena memang pada saat bekam ditusuk, dipangser gitu ya,
keluarlah HSP70 yang akan mengaktifasi yang namanya NO, nitric oxide. NO ini fungsinya apa? Untuk melebarkan pembuluh darah sebagai memberikan vasodilatasi pada pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lancar, berkuranglah tekanan darahnya. Itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa teori ini ya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Semoga waktunya masih cukup. Nah, dalam proses bekam, kalau boleh saya bilang, bekam ini merupakan, masya Allah sekali ya, pengobatan terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Karena di setiap aktivitas bekam itu ada manfaatnya yang mungkin berbeda, tetapi saling melengkapi. Bekam itu ada 3 tahap ya, 3 fase, yaitu cupping, puncture, dan cupping lagi. Ini yang membedakan bekam kita dengan teman-teman TCM ya. Karena di TCM itu hanya PC, puncture, dan cupping. Jadi tidak di cupping terlebih dahulu, langsung di puncture, kemudian di cupping. Nah, dari ketiga proses ini ada manfaatnya. Yang pertama adalah cupping. Cupping pertama, penyedotan pertama, ya. Penyedotan pertama itu ternyata sudah terjadilah efek analgetik di sana, ya. Karena memberikan efek analgesik. Kenapa memberikan efek analgesik? Karena dia akan mengaktifasi, meningkatkan atau menstimulus endorfin, hormon endorfin, yaitu hormon kenyamanan, sehingga orang akan lebih rileks, santai, gitu ya. Nah, kemudian di cupping akan terjadi namanya hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan lokal parsial, kalau saya bilang. Karena hanya di area top-nya itu aja, dan hipoksianya sementara. Ini tentunya hipoksia yang kita buat-buat, itu akan bermanfaat untuk tubuh. Kemudian memberikan efek hiperemesis, ya, rasa hangat. Kemudian ketika dipuncture, ditutup, nah ternyata akan meningkatkan imunitas kita. Dengan jalan apa? Yaitu ketika ditusuk, maka akan muncullah hormon-hormon antiinflamasi, ya. Contohnya seperti itu makrofag, neutrofil, dan kawan-kawannya. Karena dia menangkap sinyal adanya bahaya, adanya kulit terbuka, barrier kita, pertahanan kita terbuka, sehingga mungkin akan ada bakteri-bakteri atau patogen yang masuk. Maka mereka bersiap-siap untuk perang nih. Tetapi pada saat kondisi bekam nih, itu kan dalam keadaan bersih, ya, sehingga minim sekali patogen yang akan masuk. Nah, ini sehingga imunitas kita akan meningkat. Selain itu, HSP70 head shock protein namanya, dia akan mengaktifasi namanya NO, nitric oxide, ya. Kemudian cupping yang ketiga, kita sedot lagi, maka terjadilah pengeluaran, bukan darah yang keluar. Ini yang kebanyakan dari kita salah mengartikan. Sebenarnya itu bukan darah, tapi apa? CPS, causative pathological substansi, atau biasa disebut dengan sampah metabolisme. Nah, adanya ekspresi pada kulit ini, ya, itu berbeda dengan filtrasi pada ginjal. Ya, ginjal itu hanya mampu mengeluarkan zat yang larut air, namanya hidrofilik. Nah, tetapi di kulit itu mampu mengeluarkan namanya hidrofobik, yaitu zat yang larut dalam lemak, contohnya LDL, kolesterol. Makanya ketika orang dibekam, kolesterolnya bisa menurun. Ya. Bukan menurun ke anaknya, tapi terjadi penurunan kolesterol. Nah, ini bekam dan istirahat. Tadi kan ketika kita analisis, tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau misal penyebabnya adalah cemas, kurang tidur, apa yang kita lakukan? Nah, tentunya kita kaji lebih dalam apa makanannya, gitu ya. Dan salah satunya adalah bagaimana pola tidurnya. Kenapa dia mengalami masalah tidur? Oh, mungkin dia stres, misal. Sehingga cocoknya salah satu intervensi yang bisa kita berikan untuk masalah tidur ini, sehingga dia bisa mendapatkan tidurnya yang nyaman, adalah dengan bekam. Kemarin kami meneliti, saya dan ada OPI, ya, meneliti tentang efektivitas bekam terhadap kualitas tidur pada pasien hipertensi, ya, dan hasilnya terjadi peningkatan kualitas tidur pada pasien hipertensi. Kenapa prosesnya?
Ini termasuk salah satu teori dari pain gate teori ya, karena dia meningkatkan endorfin. Pada saat bekam itu terjadi stimulus endorfin akibat cupping pertama ya. Kemudian dia akan menurunkan stimulus ke sistem aktivasi retikular namanya SAR. Jadi di dalam tubuh ini kita punya namanya SAR ya, sistem aktivasi retikular, yaitu kewaspadaan, bertugas kewaspadaan. Jadi ketika ini aktif dia akan waspada terus, makanya nggak ngantuk gitu. Nah, dan meningkatkan bulbular BSR. Nah, sehingga menyebabkan itu yang diharapkan. Jadi intinya adalah SAR itu turun. SAR dengan BSR itu fungsinya berlawanan. Gitu ya. Kalau SAR-nya aktif, dia akan nggak ngantuk. Kayak gini, kita ada sensor cahaya gitu ya. Itu kita nggak ngantuk. Tetapi ketika kondisinya gelap, kemudian yang rileks, nyaman gitu, itu BSR yang meningkat, makanya kita ngantuk. Nah, dengan bekam itu meningkatkan BSR-nya sehingga dia bisa ngantuk dan mendapatkan tidur yang dia harapkan. Itu salah satu proses bekamnya. Ini sebenarnya bekam kering juga bisa karena dia yang diaktifasi adalah endorfinnya. Meningkatkan endorfin sehingga meningkatkan BSR. Endorfin itu bisa muncul pada saat bekam pertama kali. Cupping pertama sudah bisa muncul. Tetapi kalau sampai akhir, bekam basah, itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya bekam dan stres. Nih, di saat kondisi COVID seperti ini, ya kita mungkin banyak sekali yang mengalami kecemasan, ketakutan, sehingga menyebabkan yang stres, gitu ya. Nah, cemas ini menjadi salah satu akar penyebab permasalahan pada kesehatan. Tadi dijelaskan ada stres ya. Kecemasan menjadi salah satu faktor akarnya permasalahan kesehatan. Maka kita harus atasi stres ini. Salah satunya adalah dengan berbekam. Tentunya tidak hanya bekam, tapi sambil mendengarkan murotal gitu ya, makanannya seperti apa gitu. Tetapi dengan bekam ini seperti apa? Kami kemarin telah meneliti tentang bekam terhadap efektivitas bekam dalam menurunkan kecemasan pada pasien hipertensi dan hasilnya alhamdulillah bisa menurun. Kenapa? Karena pada saat trauma pertama kali, cupping pertama kali ya, atau akibat torehan, itu teraktivasilah endorfin. Hormon endorfin inilah yang nantinya dia berfungsi sebagai ansiolitik atau anti cemas, ya, menurunkan nyeri dan anti cemas. Gitu. Tuh, karena apa? Baru cupping pertama kenapa sudah bisa bermanfaat? Kenapa? Karena kulit ini ternyata di kulit epidermis itu ada namanya keratinosit. Keratinosit inilah yang bermanfaat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan endorfin. Jadi endorfin dihasilkan tidak hanya dari hipotalamus ya, tetapi kulit juga bisa, namanya keratinosit. Makanya orang Indonesia itu suka sekali dipijat. Nah, kalau ada yang lagi marah, pijat tono, wah senang. Nah, bagi yang sudah punya istri, istrinya biar bahagia itu sering pijetin, nggak usah kasih uang jajan, ya. Bisa. Yang bagi yang belum punya ya segera aja. Gitu ya. Nih, bekam. Ini salah satu penelitian kami kemarin juga tentang bekam menurunkan kecemasan pada pasien hipertensi. Kemudian bekam dan toksik. Tadi kita ini kan hidup di zaman racun ya. Jadi kita harus sesering mungkin mengeluarkan toksik atau mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Melalui apa? Salah satunya adalah dengan bekam. Karena dia sebagai detoksifikasi. Prosesnya seperti apa? Ini gambarannya sedikitnya. Jadi saya karena ini teman-teman kesehatan, saya ajak diskusi sedikit tentang ini ya. Jadi ini gambaran sel kita. Yang bermata itu sel ya. Kemudian ada ruangannya itu namanya ruang interstisial. Ada yang warna merah dan biru. Merah itu adalah arteriol dan biru itu namanya venula. Dari arteriol ini dia melakukan filtrasi menyaring mana makanan yang bagus untuk diberikan kepada sel dan mana yang tidak. Kemudian dikeluarkanlah makanan itu kepada sel, ditaruh di ruangan itu, gitu. Kemudian diambil oleh sel, dimakan oleh sel.
Ketika sel makan, pertanyaannya apakah sel itu tidak mengeluarkan sampah? Tidak, sel juga mengeluarkan sampah. Jadi di ruangan itu nanti itu ada makanan dan sampah. Ajaibnya sel ini pinter. Dia yang diambil adalah makanan, bukan sampah. Pertanyaannya siapa yang ngajarin sel ini? Apakah dosennya? Bukan. Yang ngajari adalah Allah. Ya. Dia tahu mana sampah, mana makanan. Nah, sampah ini diambil oleh siapa? Sampah ini diambil oleh si fenula ini. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke ginjal, difiltrasi di sana. Nah, inilah keajaiban bekam. Teror. Nah, ketika bekam pertama kali, dia proses yang terjadi adalah arterial filtrasinya meningkat. Belum baru 3. Kemudian absorpsinya sama 3. Ini belum dibekam. Kemudian dibekam di cup pertama, yang terjadi apa? Filtrasinya meningkat dan absorpsinya menurun. Sehingga dalam artinya apa? Sampah itu tidak jadi dibawa ke ginjal, tetapi dia masukkanlah mengumpul di kopnya. Kop bekam yang sudah siap untuk kita keluarkan, ya. Nah, ditambah lagi cup lagi, yang terjadi apa? Sama, ya. Jadi mengumpul lagi, filtrasinya meningkat, arterial itu, dan absorpsinya menurun. Nah, setelah ditusuk apa yang terjadi? Nah, ini ditusuk. Yang keluar apa sebetulnya? Yang keluar itu sebenarnya bukan darah, tetapi apa? 1, CPS. Causative Pathological Substance atau sampah metabolisme. 2, cairan interstisial. 3, hidrofilik atau zat yang larut dalam air. Yang keempat, hidrofobik yang larut dalam lemak. Yang kelima, kenapa warnanya merah? Karena terjadinya lisis dari eritrosit. Makanya warnanya merah. Tetapi yang bisa lisis ini itu hanya eritrosit yang sudah tua-tua lagi. Tua-tua, ya tua tadi kecil. Ya, tua, yang sudah tua sehingga dia mati, kemudian diangkatlah melalui bekam ini. Jadi inilah ajaibnya dari bekam. Sehingga apa yang terjadi ini? Next, terakhir, cupping, terakhir. Apa yang teman-teman bisa lihat? Terjadi proses yang berbeda. Awalnya tadi si fenula itu kan melakukan absorpsi, tetapi di sini dia berubah menjadi filtrasi. Artinya sampahnya nggak jadi dibawa, tetapi diangkutlah keluar melalui ekspresi kulit, melalui bekam. Nah, inilah ajaibnya, Masya Allah sekali, manfaat dari bekam. Gitu. Sehingga dengan berbekam, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan dan bisa mengembalikan keseimbangan tubuh kita. Melalui tadi proses, yaitu dengan bekam, kecemasan kita bisa menurun. Kemudian tidur kita bisa nyenyak, racun di dalam tubuh kita, toksik sudah hilang. Sehingga tubuh kita kembali kepada fitrahnya, yaitu seimbang. Baik, demikian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.